teknologi telah membuka pintu bagi desa-desa untuk mengakses layanan dan peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sejak pandemi COVID beberapa tahun lalu, masyarakat dipaksa untuk memahami teknologi informasi karena keterbatasan ruang gerak. Cara kerja yang berubah mulai dari aktivitas belajar, beraktivitas hingga bertransaksi dari yang sebelumnya luring atau luar jaringan dengan kontak fisik berubah menjadi daring atau online. Percepatan perluasan akses dan infrastruktur digital juga dilakukan di Desa Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Bersama 12.500 desa dan kelurahan lain di Indonesia, Desa Tingkir Lor mempercepat layanan internet tidak hanya pada internal kantor kelurahan, namun juga bagi masyarakat. Warga dapat mengakses wifi desa dengan memasukkan password atau memindai lewat kode barcode yang ditempel di kantor desa. Sejak diluncurkan pada tahun 2021, kemudahan layanan administrasi dirasakan oleh masyarakat karena layanan yang dibutuhkan warga seperti pembuatan surat keterangan dan surat pengantar menjadi lebih cepat. Selamat siang. Ya, selamat siang. Masuk, Mas. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Saya mau ngurus SKTM buat kuliah. Oh iya, ini syarat-syaratnya. Ya. Saya cek dulu ya. Baik. Bentar ya, Mas. Saya cek dulu di data aplikasi ini dulu. Baik. Sudah saya cek, ternyata masih kurang akte kelahirannya, Mas. Bisa dilengkapi dulu. Baik, nanti saya akan lengkapi, Pak ya. Untuk biayanya berapa, Mbak? Oh, di sini pelayanan itu gratis, Mas. Gratis. Ya. Oh, baik. Ya. Terima kasih. Monggo, Mas, dilengkapi dulu ya. Nanti ini kalau akte kelahirannya udah ada, nanti sehari udah jadi. Baik, nanti saya akan lengkapi dulu, Mbak ya. Ya. Oke. Permisi. Ya. Saya di sini mengurus SKTM buat keperluan beasiswa kuliah saya. Saya di sini datang menggunakan persyaratan. Ternyata saya kurang satu persyaratan, dan karena administrasi di sini sudah digital, sehingga setelah saya nanti memenuhi persyaratan saya, mungkin satu hari akan jadi surat dari kelurahan. Tidak semua fitur layanan berbasis web dimiliki oleh desa karena sudah tersedia pada masing-masing OPD di pemerintahan Kota Salatiga. Meski demikian, Desa Tingkir Lor terus meningkatkan kemudahan bagi warga dalam mengurus administrasi dasar, yakni hanya dalam rentang waktu 1 hari yang sama, bahkan 10 menit surat sudah jadi. Meski demikian, menurut Lurah Tingkir Lor, Asroi, dibutuhkan waktu lebih lama untuk pembuatan jenis surat tertentu seperti surat tanah yang tidak dalam sengketa karena harus berhubungan dengan sejumlah pihak. Kaitannya itu ada beberapa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, mulai dari kelahiran sampai dengan kematian, mulai dari bayi sampai dengan yang tua. Sebagai contoh bisa kami sampaikan ada pengantar nanti untuk keterangan domisili, ada keterangan usaha, terus ada juga surat-surat untuk ngurus nikah. Nah, kaitannya dengan beberapa surat pengantar itu nanti endingnya atau produk nanti diterima oleh masyarakat atau pengguna jasa itu di OPD atau organisasi perangkat daerah seperti di kecamatan, kantor urusan agama,
kantor catatan sipil dan beberapa kantor yang lainnya. Jadi SOP ini dari beberapa pelayanan ini berbeda-beda Ibu. Semisal untuk urusan tanah, kami verifikasinya sangat ketat begitu dan cukup waktu gitu, cukup waktu. Nah, sebagai contoh untuk surat keterangan tanah tidak sengketa, ya. Surat keterangan tanah tidak sengketa ini cukup waktu. Kami harus betul-betul mencermati dan mendalami status tanah ini butuh beberapa jam dan kami juga butuh informasi ke beberapa pihak, termasuk untuk status belum nikah atau belum kawin, kaitannya dengan mau mengurus nikah. Ini butuh waktu. Lurah Asroi menambahkan dengan digitalisasi sistem informasi desa, data penduduk, administrasi keuangan, dan proses perizinan dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih cepat. Hal ini mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan dan memungkinkan desa untuk merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif. Desa Tingkir Lor memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan, yaitu wisata alam goes, wisata religi, wisata budaya, dan wisata edukasi UMKM coklat tempe. Pada awalnya, Desa Tingkir Lor hanyalah desa biasa, seperti desa-desa lain. Namun karena memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan, akhirnya pada tahun 2015 lalu, kelompok Sadar Wisata Pokdarwis yang beranggotakan para pemuda desa mengembangkan Desa Tingkir Lor menjadi desa wisata. Apa nih? Oke sih, weekend ini kita mau liburan kemana ya? Apa kita coba lihat-lihat di Instagram dulu? Coba cari video dulu. BTW aku punya referensi nih di tempat wisata Tingkir Lor, kayaknya seru. Coba lihat. Gimana kalau kita ajak teman-teman yang lain? Kira-kira pada setuju apa enggak ya? Kayaknya cocok sih. Oke, setuju ya, kita pergi ke Salatiga. Oke, setuju. Yuk kita hubungi teman-teman yang lain. Ayo. Calon wisatawan yang ingin berwisata ke Desa Tingkir Lor sebaiknya terlebih dahulu mengakses informasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Melalui media massa inilah dinilai sangat efektif bagi Pokdarwis untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi wisata Desa Tingkir Lor. Wisata Goes Ning Tingkir menjadi salah satu wisata unggulan Pokdarwis Desa Tingkir ini karena mereka akan diajak bersepeda berkeliling desa melalui jalan setapak yang sudah beraspal di pinggir bahkan hingga ke tengah sawah. Dengan berlatar belakang Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo, serta hamparan sawah yang menghijau dan dialiri sungai-sungai kecil yang jernih, tentu saja wisata ini sangat cocok bagi penggemar wisata alam. Wisata goes itu fisik, kemudian ada wisata budaya gamelan, juga ada wisata religi pakai buyutnya Gus Dur yang ada di sini. Nah, kemudian juga ada terkait UMKM yaitu tempe coklat. Jadi potensinya di 4 hal itu. Jadi mulai pandemi itu mulai berkembang dan dikembangkan melalui wisata digital juga. Jadi dapat diakses dengan mudah melalui Instagram dan media sosial lainnya. Bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu libur ke Desa Tingkir Lor, bisa memilih 4 paket wisata yang ditawarkan dengan harga yang berbeda-beda. Tentu saja masih sangat terjangkau bagi semua kalangan. Jika tidak ingin kehabisan paket wisata, wisatawan sebaiknya melakukan reservasi seminggu sebelumnya. Karena jika memesan pada hari libur, biasanya paket wisata di desa ini sudah penuh. Sebanyak 18 sepeda untuk goes telah disiapkan oleh Pokdarwis yang merupakan bantuan dari pemerintah Kota Salatiga. Sepeda-sepeda ini disiapkan di lokasi start, yaitu di kediaman Ketua Pengelola Desa Wisata Teddy Wibowo. Di rumah yang luas dan asri ini juga dijadikan sebagai titik kumpul bagi wisatawan yang datang ke Desa Tingkir Lor. Kawan
selamat datang di Desa Wisata Tingkelor, luar biasa. Monggo silakan bisa masuk. Hari ini kita nanti akan senam terlebih dahulu ya, sebelum untuk welcome dance, yaitu senam, dan kemudian nanti akan welcome drink. Monggo silakan bisa masuk, monggo silakan. Iya. Di rumah ini, para wisatawan disambut dengan sangat ramah oleh Pok Darwis yang sudah siap untuk mengantar mereka berwisata mengelilingi Desa Tingkirlor sesuai paket yang dipesan. Sebelum goes, para wisatawan terlebih dahulu diajak senam bersama untuk peregangan, agar nanti ketika goes tidak terserang kaku otot. Usai senam dan minum teh hangat serta camilan khas Desa Tingkirlor seperti coklat tempe dan bakpia, mereka selanjutnya bersiap untuk goes menggunakan sepeda gunung berkeliling Desa Tingkir yang dipandu oleh Darwis. Oleh Ketua Pok Darwis Trimasudi, para wisatawan ini mengayuh sepeda beriringan dan perlahan-lahan karena jalan yang akan dilalui merupakan jalan di pinggir dan di tengah sawah yang sempit, sehingga perlu keseimbangan dan tidak bisa saling menyalip. Mengayuh sepeda sambil melihat pemandangan yang indah menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan ini. Sesekali mereka berhenti untuk bersuah foto. Agar tidak merasa mudah lelah dan bosan, Pok Darwis juga menyiapkan tempat beristirahat sementara bagi wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan dengan melakukan fun game. Di setiap titik istirahat, Pok Darwis telah memasang barcode berupa QR yang bisa di-scan oleh para wisatawan. Melalui QR Code ini, mereka bisa mendapatkan informasi tentang berbagai wisata di Desa Tingkir dengan pilihan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Pada tahun 2021 dinobatkan menjadi desa wisata berbasis digital. Lah, digitalnya apa saja? Mulai dari promosi kami, itu kami sudah menyediakan berbagai macam informasi-informasi yang didapatkan oleh para wisatawan atau calon wisatawan secara digital melalui media sosial dan sebagainya. Bahkan pemesanan paket wisata yang ada di Desa Wisata Tingkilor itu juga berbasis digital melalui pemesanan Google Form dan sebagainya begitu. Nah, ketika sudah ada pemesanan paket melalui Google Form yang sudah tersedia di media sosial kami, barulah teman-teman semuanya atau calon wisatawan yang datang ke sini itu akan mendapatkan fasilitas bagaimana untuk selanjutnya schedule untuk paket wisata yang akan diikuti. Nah, pertama mulai dari pemesanan secara digital. Kemudian ketika teman-teman atau para wisatawan datang ke sini itu untuk melakukan paket wisata goes, setiap potensi-potensi yang ada di Desa Wisata Tingkilor itu ada informasi secara digital melalui QR Code. Bahkan ketika kami menjelaskan informasi secara global, Desa Wisata Tingkilor bisa dilihat lewat HP, yaitu dengan sistem informasi geografi atau SIG seperti Google Maps, dan ada poin-poin tersendiri mana potensi-potensi yang ada di Desa Wisata Tingkilor. Selain itu juga ada QR di sini adalah informasi-informasi tidak hanya bersifat naratif, tetapi ada voice over yang mana bisa dilihat dan didengar oleh para wisatawan baik berupa bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris begitu. Welcome to Tingkirlor Tourism Village. Dear visitors, you are now in the Crowden and Rice Terrace area. We ask visitors to maintain cleanliness, beauty, and tidiness in this area. Para wisatawan goes sangat kagum dengan Desa Tingkir yang sudah menerapkan aplikasi digital karena sangat membantu mereka untuk mendapatkan informasi lengkap selain penjelasan dari pemandu wisata. Saya sendiri dan teman-teman saya ke sini tempat wisata di sini itu dari media sosial.
di situ di media sosial itu sangat menarik. Terus di situ juga sudah di tempat wisata ini sudah berbasis digital. Setiap tempat-tempat wisata itu terdapat QR, jadi kita bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang tempat-tempat wisata yang ada di sini. Terutama di sini juga pemandangannya bagus banget, ada sawah-sawah. Terus nanti kita diajak keliling desa yang ada di Tingkir Lor. Karena mengingat bahwa arus globalisasi yang cukup pesat dan berpengaruh dalam perkembangan IT, terutama kita mengingat bahwa virtual reality sekarang sudah hadir, maka dari itu sebagai pengembang dari desa wisata itu harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman agar menuju ke hal yang lebih ke digitalisasi, ya bisa lebih efisien, lebih cepat menurut saya. Usai melepas lelah sejenak, mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya, yakni UMKM produksi coklat tempe. Desa Tingkir Lor memang memiliki berbagai produk UMKM yang kini terus dikembangkan. Di antaranya adalah coklat tempe latte. Coklat tempe latte kini menjadi oleh-oleh khas desa Tingkir Lor yang dikembangkan oleh UMKM, yakni Umi Jamilah sejak tahun 2015 lalu. Coklat tempe ini merupakan perpaduan antara coklat dan tempe yang menciptakan rasa unik namun tetap enak. Coklat tempe ini memiliki 4 varian rasa, yaitu original, susu, coklat putih, dan green tea. Adalah produk-produk dari coklat tempe, ada 4 varian rasa. Coklat tempe ini dikemas dalam berbagai kemasan, yaitu batangan, plastik, dan dalam bentuk toples. Untuk coklat tempe batangan dijual seharga Rp8.000. Coklat kemasan plastik berisi 50 batang coklat dijual seharga Rp100.000 dan untuk kemasan toples Rp38.000. Pemiliknya, Umi, mengaku sudah memperluas pemasaran hingga ke sejumlah toko oleh-oleh di Jakarta. Di lokasi ini pengunjung juga bisa mengakses atau scanning barcode QR untuk mendapatkan informasi lengkap tentang cara pembuatan coklat tempe. Sementara untuk pembayaran, pembeli juga bisa menggunakan kris yang tentu saja untuk mempermudah wisatawan karena tidak perlu repot membawa uang tunai. Nah, di situ sering banyaknya pengunjung yang datang ke rumah. Mereka mengusulkan untuk saya membuat oleh-oleh yang unik yang di tempat lain tidak ada. Nah, berawal dari itu, akhirnya saya berusaha mencoba produk olahan lokal yang kebetulan memang desa kita, desa wisata Tingkir Lor itu banyak sekali pengrajin tempe. Tempe itu saya kembangkan, saya goreng, saya proses oven dan sebagainya. Akhirnya saya ciptakan produk coklat tempe ini. Untuk informasi lebih lengkapnya tentang coklat tempe bisa di-scan di QRIS coklat tempe latte, juga bisa di tag IG kami latte.salatiga. Pembayaran kami juga sudah bisa melalui QRIS. Kami berawal dari digital marketing, jadi sebagai bentuk komitmen kami kemarin kami sudah menghadirkan narasumber, sudah menghadirkan ahli yang itu bisa mendesain bagaimana produk bisa dipasarkan, produk bisa dikemas secara baik dengan sistem online. Ini sudah kami lakukan dan kedepannya kami juga kerjasama dengan dinas terkait untuk pengurusan perizinan lisensi yang cara digital ini juga nanti kami dilibatkan dan kami juga posisinya ini juga sangat menentukan untuk verifikasi dari pelaku usaha. Inovasi coklat tempe produksi Umi Jamilah ini juga telah mendapatkan berbagai penghargaan. Di antaranya penghargaan inovasi tempe berbasis olahan kedelai dari pemerintah Kota Salatiga. Promosi coklatnya juga telah dilakukan Umi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok.
Usai berkunjung ke UMKM Coklat Tempe, rombongan goes ini melanjutkan perjalanan menyusuri tengah sawah sambil melihat pemandangan hamparan sawah teraseri serta pegunungan Merbabu dan Telomoyo yang terlihat jelas sangat indah. Rute untuk goes ini dibagi menjadi dua untuk rute panjang dengan tambahan beberapa lokasi serta rute pendek yang dapat dipilih oleh wisatawan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya para wisatawan ini kembali ke tempat berkumpul semula, yaitu di posko Pok Darwis. Di sini mereka beristirahat sambil menikmati hidangan makan siang yang sudah termasuk dalam paket goes. Tak lupa mereka juga disajikan minuman teh jahe serta cemilan sebagai penutup hidangan makan siang. Sebagai desa wisata berbasis digital, Desa Tingkirlor juga telah menggunakan buku tamu digital untuk mencatat semua data wisatawan yang datang ke desa. Para wisatawan tinggal membuka link yang dikirimkan untuk mengisi data serta masukan guna perbaikan layanan wisata goes ke depan. Berbagai penghargaan telah diterima Desa Tingkir sebagai desa wisata, baik tingkat pemerintah Kota Salatiga, provinsi, hingga tingkat nasional. Kedepan, Pok Darwis Desa Tingkirlor masih akan terus berinovasi guna menjadikan Desa Tingkirlor sebagai desa wisata yang tidak hanya didatangi wisatawan dari sekitar Salatiga saja, tetapi juga dari Jawa Tengah, bahkan kota-kota lainnya di Indonesia.